mahasiswa, selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan zakat atau donasi. Nah, di sini yang pertama, eh, Sistem Informasi Manajemen maksudnya, ketika dia diterapkan untuk pengelolaan zakat atau donasi, peran sistem informasi manajemen tersebut yang pertama itu adalah memudahkan pencatatan donasi sesuai dengan programnya. Jadi kan biasanya sebuah lembaga donasi atau sebuah lembaga amil zakat itu kan dia memiliki beberapa program. Ya kan, misalkan kayak di kitabisa.com lah. Kitabisa.com itu kan ada beberapa program ya, ada yang untuk membantu bencana, ada yang membantu pengobatan lansia, ada yang pengobatan balita, kemudian ada juga yang buat pemberdayaan masyarakat miskin. Nah, seperti itu. Jadi kan donasi dari masyarakat itu bisa dicatat sesuai dengan programnya. Jadi misalkan saya itu berdonasi eh, di ranah sumur gitu ya, maksudnya saya menyumbang untuk memperbaiki sumur atau memperlancar aliran air yang ada di suatu daerah. Nah, maka donasi berapapun yang saya berikan itu harus tersalurkan ke situ gitu. Bukan disalurkan ke hal yang lain, mungkin di pengobatan lansia atau di pengobatan balita atau di pemberdayaan masyarakat miskin, nggak kayak gitu ya. Jadi saya donasinya di apa nanti disalurkan untuk program yang itu juga gitu. Nah, sistem informasi manajemen ini memudahkan untuk mencatat donasi yang sesuai dengan programnya itu. Nah, imbas dari hal ini adalah yang pertama, lembaga itu bisa mengelola donaturnya. Karena untuk memasukkan data ke sistem informasi itu butuh menginputkan nama donaturnya. Nah, otomatis donatur-donatur itu nama-namanya akan sangat record dengan baik gitu ya, sama lembaga bantuan seperti ini. Nah, kemudian lembaga itu bisa membuat laporan keuangan yang valid dan akurat. Karena tadi ya, misalkan Hanifah Permatasari pengen berdonasi di aliran air. Nah, maka uangnya Hanifah itu masuk ke aliran air dan nanti akan disalurkan ke sana, tidak masuk ke program yang lain-lain gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya lembaga akan bisa mengetahui tren donasi saat ini. Jadi bisa ketahuan, oh donasi yang belum tercapai targetnya itu yang mana sih? Nah kayak gitu. Jadi nggak harus ngitung, terus nggak harus cari rekapan sana sini. Enggak, karena kita sudah mempunyai sistem informasi, kita bisa tahu tren yang sudah tercapai targetnya dan tren yang belum tercapai targetnya. Atau mungkin kita bisa melihat mana program yang setiap kali diluncurkan dia itu selalu tidak ada peminatnya atau justru yang dia dalam waktu dekat itu sudah tercapai, sudah close targetnya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian lembaga itu bisa mengetahui kinerja dari staf penghimpunannya. Nah, ini gini, biasanya kan kalau lembaga-lembaga donasi seperti itu, dia kan memiliki staf marketing, ya kan? Nah, dan dia juga mempunyai beberapa kantor area yang tersebar di beberapa daerah. Nah, ketika kantor-kantor cabang itu nantinya dia apa namanya informasinya itu dikumpulkan ke pusat. Nah, pusat itu kan akan tahu, oh ini penghimpunan yang paling banyak ini ada di kantor area A. Nah, untuk yang kantor area lain belum nih. Mungkin kita harus melakukan riset atau kita perlu memberdayakan kembali sumber daya manusianya. Mungkin kita bisa tanyakan ada apa dengan masyarakat di situ gitu kan. Atau bagaimana sebaiknya sumber daya manusia yang di sana bisa lebih eksis untuk menarik partisipasi masyarakat yang ada di area situ. Nah, kayak gitu loh.
Nah, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, lembaga juga jadi lebih mudah dalam menyatukan seluruh data dan informasi di antara kantor-kantor cabangnya. Nah, lembaga akan menjadi lebih cepat dalam membuat laporan yang akuntabel dan transparan. Akuntabel ya kita tahu karena tadi kan sudah dimasukkan ke apa? Sesuai dengan programnya ya. Jadi pelaporan pun juga lebih akurat gitu. Nah, kemudian sama transparan. Lembaga donasi seperti itu kan dia tidak hanya membutuhkan pencatatan, tetapi dia juga membutuhkan pelaporan ke masyarakat. Nah, transparansi itu bisa dihasilkan oleh sistem informasi manajemen seperti ketepatan mereka dalam melakukan distribusi, termasuk laporan keuangan, terus kemudian program-program yang sudah mereka realisasikan itu apa, kemudian harus diposting ke webnya. Nah, laporan yang masuk itu kan juga dieksekusi di sistem informasinya. Dicek dulu apakah apakah distribusinya sudah memang dilakukan dengan baik dan benar atau belum. Nah, kalau misalkan sudah baik dan benar, sudah terrealisasi 100%, baru nanti dikomunikasikan atau dipublish di webnya. Gitu. Terus belum lagi kalau mereka eh, ngasih pengumuman dana yang terkumpul adalah sekian dan nanti yang diberikan ke daerah sana adalah sekian. Nah, itu untuk tahu nominalnya itu kita juga membutuhkan sistem informasi manajemen sehingga membuat para lembaga donasi ini bisa menginformasikan total penghimpunan dan total distribusi dengan cepat. Nah, lembaga bisa memutuskan segala sesuatu dengan lebih cepat dan melayani donatur atau mitra dengan lebih baik karena dia sudah mempunyai data-data donaturnya. Gitu. Nah, oke, untuk review sistem informasi manajemen dalam lembaga amil zakat atau lembaga donasi cukup sekian. Mungkin sudah banyak menjawab dari tugas yang saya berikan sebelumnya. Ada pemaparan-pemaparan mahasiswa yang sudah saya terima dan intinya kalau beberapa inti di sini sudah tersebut atau dijabarkan sesuai dengan bahasa mahasiswa masing-masing itu sudah diterima gitu ya. Jadi tidak harus sama persis kata-katanya seperti ini gitu ya. Tapi intinya bisa masuk ke sini semuanya. Gitu. Terima kasih.